kita adalah ini, finding the problem worth to solve. Ini ada satu gambar, ini adalah payung gagangnya pistolan. Ini adalah pistol air, di gagangnya ini ada selang ke atas, nanti sini ada penampungan air. Jadi kalau kita hujan-hujanan, saya bisa pakai payung ini sambil main semprot-semprotan pistol air. Nah, ini saya mengambil contoh, saya anggap ini adalah satu produk yang tidak tidak punya problem worth to solve-nya. Mengapa? Karena ketika orang pakai payung di tengah hujan, tujuannya adalah supaya nggak basah. Kemudian dia main pistol air, main semprot-semprotan, buat apa dia pakai payung? Mendingan dia beli pistol air aja sekalian, lebih basah kan gitu kan. Kalau tujuannya untuk basah, tanpa payung itu lebih basah. Nah, itu adalah contoh. Bagaimana cara kita memastikan bahwa kita memang punya problem yang worth to solve. Sekali lagi kalau ada pertanyaan langsung tunjuk tangan aja ya. Caranya adalah, salah satu caranya adalah get out of the building. Ini adalah satu quotes yang paling terkenal dari Lean Startup. Get out of the building. Kita boleh, satu tim, kita misalkan satu tim startup ada berapa orang, terus kita diskusi, oh customer kita butuhnya seperti ini, customer kita butuhnya seperti ini, itu lagi-lagi itu adalah asumsi. Hasil diskusi kita mau seberapa sengit pun rapatnya itu adalah asumsi. Cara memastikan bahwa itu adalah data yang benar, caranya adalah dengan keluar kantor kita dan kemudian menemui langsung siapa calon pengguna yang kita tuju, lalu nanya langsung ke dia. Atau dengan kata lain kita harus interview. Interview yang kita interview adalah early adopter. Kalau kita menyasar, misalkan, saya mengambil contoh startup di sini yang saya pantau, accounting muda, dia mengambil segmen UKM. Oh, ada orangnya di sini. Halo Pak, mohon izin Pak untuk diulas Pak. Dia mengambil segmen UKM yang butuh laporan keuangan, catatan keuangan, tapi dia nggak punya background keuangan si pendirinya. Dan udah itu aja. Lalu early adopternya siapa? Early adopternya adalah yang spesifikasinya seperti itu dan dia sudah familiar dengan komputer, internet, dan tablet. Jadi early adopter adalah bagian kecil dari segmen pelanggan yang kita tuju, yang kita percaya dia akan pertama kali menyambut dengan senang hati produk yang kita buat. Jadi kalau kita punya segmen, kita harus perkecil lagi segmennya, yang kira-kira butuh pertama kali siapa sih? Kalau contohnya boneka kita, segmennya mungkin adalah pasangan keluarga muda mungkin ya, segmennya. Early adopternya siapa? Early adopternya misalkan adalah pasangan muda yang suami istrinya bekerja. Mungkin seperti itu. Jadi ada segmen yang lebih kecil yang dia paling butuh. Lalu berikutnya kita melakukan interview dengan mereka. Interview bukan survei. Bedanya apa? Kalau survei itu istilahnya guided. Anda menerima satu lembaran, ada pertanyaan, lalu ada pilihan jawaban. Kita milih mana jawaban. Si survei, orang yang disurvei tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Yang kita lakukan adalah interview yang sifatnya generatif. Generatif itu maksudnya kita udah punya plotnya, pertanyaan. Saya pertama mau nanya ini, saya kedua mau nanya ini. Tapi itu bisa berubah ketika kita mendengarkan jawaban yang di luar yang kita expect. Ketika kita mendengarkan jawaban di luar yang kita expect, kita gali lagi sehingga pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang lebih komplit. Kalau di survei itu ada rumus mengenai tingkat confidence ya, tingkat kepercayaan. Jadi kalau misalkan saya mau mensurvei 250 juta penduduk Indonesia, untuk dianggap 90%, untuk dipercaya 90% benar, itu saya harus mensampling berapa segmen, berapa persen. Nah, kalau di interview ini, karena dia sifatnya generatif, maka dengan menginterview 5-10 atau kalau untuk konsumer sampai 30 saja, itu dipercaya kita sudah mencapai 80% dari total informasi yang kita butuhkan. Karena sifatnya yang generatif tadi, bukan sifatnya yang guided. Lalu persiapannya sebelum interview adalah kita menyiapkan yang namanya customer problem and solution hypothesis. Jadi hipotesis kita mengenai customer problem dan solutionnya. Dan kita menyiapkan customer personas, nanti akan dilihat di slide berikutnya. Dan yang berikutnya adalah kita menggunakan validation board. Ini juga akan kita lihat di slide berikutnya. Validation customer persona itu seperti apa? Ini lagi-lagi saya ngambil contoh dari accounting muda. Ini anggap aja gue promosiin. Nah, kita harus membuat customer persona. Customer persona itu apa maksudnya? Customer persona itu adalah profil orang
yang menjadi bagian atau menjadi anggota dari early adopter kita, yang itu adalah levelnya di atas early adopter. Jadi kalau ada customer segment, di atasnya ada early adopter, di atasnya lagi ini adalah pelanggan ideal. Pelanggan ideal itu artinya yang kita lihat dia itu butuh banget software kita, dan dia nggak bisa nolak ketika kita nawarin software kita. Kita mulai membuat customer persona dengan pertama menampilkan foto. Kalau misalkan pedagang UKM, misalkan kita nyasar pedagang restoran atau pedagang warung pinggir jalan makanan, ya maka kita pasang fotonya jangan yang pakai dasi, pakai jas gitu. Supaya kita benar-benar dapat membayangkan customer yang kita tuju itu seperti apa, supaya kita dapat menggali insight lebih lanjut. Lalu berikutnya kita pasang namanya, kita tentukan namanya, nama, umur, dan juga sedikit informasi kunci. Sebagai contoh di sini pengusaha kuliner itu namanya adalah Pak Joko, umurnya 40 tahun, dia profesinya pengusaha kuliner dan dia lulusan S1 FISIP. Mengapa? Karena dia nggak ngerti tentang accounting, jadi kita asumsikan dia lulusannya adalah lulusan FISIP, misalkan seperti itu. Lalu berikutnya kita tambahkan informasi mengenai behavioral demographic information. Ini adalah data demografis dan behavior dari si Pak Joko tadi. Jadi kita udah bukan bicara early adopter lagi, bukan bicara customer segment. Di sini kita bicara satu orang yang sifatnya konseptual. Kita nggak tahu orang ini ada atau enggak gitu ya. Tapi ini kita percaya ini adalah pelanggan kita yang ideal seperti apa. Contohnya adalah Pak Joko adalah seorang pengusaha kuliner. Dia tidak memiliki latar belakang ilmu manajemen dan keuangan. Usianya tumbuh berkembang dan memiliki cabang. Manajemen usaha masih tradisional, banyak hal dikelola sendiri, termasuk pencatatan keuangan, menggunakan buku kas, mencatat uang keluar dan masuk, dan seterusnya. Ini contohnya informasi demografisnya mereka. Lalu berikutnya kita tambahkan pain points, needs, and goal. Apa sih problem yang dihadapi, pain points-nya apa, lalu needs-nya, kebutuhan dia apa, dan tujuan dia apa. Tujuan itu maksudnya ketika saya akan menggunakan software ini atau produk ini, apa yang mau saya capai. Sebagai contoh di sini, pain points-nya adalah kesulitan mengetahui utang piutang, kesulitan mengetahui laba, kesulitan mengetahui nilai aset, usaha dan modal, dan berikutnya. Tidak mau akuntansi, menyadari pentingnya akuntansi untuk pengelolaan bisnis, tidak memiliki dana investasi besar untuk beli software akuntansi. Contohnya adalah seperti itu. Berikutnya kita tentukan lagi, yang berikutnya adalah potential solution. Apa kira-kira yang dapat memenuhi kebutuhan dari mereka. Ini adalah solution hipotesis. Jadi di tahap awal kita mengasumsikan atau membuat hipotesa bahwa solusi seperti ini akan memenuhi kebutuhannya dia. Berikutnya adalah kita mencantumkan current solution-nya apa. Kalau dia nggak pakai solusi kita, dia memecahkan masalahnya dengan apa? Misalkan dengan menggunakan Excel, atau dengan buku kas manual, atau software open source, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah benefitnya. Apa benefit produk kita dibandingkan dengan solusi? Kurang lebih seperti itu. Jadi setelah kita membuat customer persona ini, baru kita menjalankan interview langsung dengan calon pelanggan kita. Kita mencari orang yang secara spesifikasi, bukan spesifikasi ya, secara sifat dan lain-lain itu mirip banget sama Pak Joko. Kalau teman-teman berhasil menemukan orang yang mirip seperti ini, fotonya juga seperti ini tampangnya, namanya juga Pak Joko, nah itu mungkin teman-teman bisa menantang Deddy Corbuzier. Oke, jadi kita cari nanti orang yang spesifikasinya mirip seperti ini, lalu kemudian kita interview. Dan kalau dia demografisnya mirip, maka jawaban dia dapat kita ambil sebagai informasi yang valid. Nah, lalu pada saat interview apa sih yang kita tanyakan? Tahap pertama adalah kita mengidentifikasi tadi cheerleaders yang paling bawah, problem, dan customer-nya. Kita gunakan tools yang namanya validation board. Validation board ini bisa di-download di validationboard.com, gratis, bisa di-print, dicetak. Setiap meja di startup di sini ada ditempel ini, nanti ditempel pakai post-it seperti itu. Ini gunanya seperti apa? Ini saya mau ngambil contoh. Contohnya adalah teman-teman tahu tiket.com kan ya? Ya. Nah, anggap aja di sini saya mau buat startup, bukan tiket.com karena nggak boleh, karena punya orang lain. Anggap aja saya mau bikin situs namanya tiket.com. Jauh sebelum tiket.com ada. Tapi supaya teman-teman dapat memahami kira-kira jalannya seperti apa, anggap aja ini mirip banget sama tiket.com. Pertama adalah, tugas saya adalah membuat hipotesa terhadap customer dan problemnya.
Saya punya konsep nih, konsepnya adalah seperti tiket.com sekarang. Satu website, dia sekali search bisa keluar banyak airline dari banyak maskapai, saya dapat compare. Kira-kira itu produk konsepnya seperti itu. Lalu saya download validation board, saya print, lalu saya beli post-it, lalu saya tempel di pertama, hipotesa customer saya adalah airline traveler, yaitu penumpang pesawat terbang. Lalu problem hipotesisnya adalah penumpang pesawat terbang, dia butuh untuk compare airline dari beberapa maskapai dalam satu tampilan. Karena dia ribet harus buka berapa Windows. Hipotesa awalnya seperti itu. Berikutnya, di bawah saya harus menetapkan asumsi. Asumsi apa yang mendasari hipotesa di atas tadi. Contohnya asumsinya adalah traveler itu membuka beberapa halaman web ketika dia mau cari tiket pesawat. Asumsi yang kedua, setelah membuka beberapa web tadi, traveler membandingkan harga. Itu asumsinya. Lalu terhadap asumsi yang ada di sini, kita pilih asumsi yang paling besar menurut kita apa? Kalau di cheerleaders tadi, orang-orang paling bawah yang megangin kaki, itu adalah resiko yang paling besar. Nah, di sini kita harus mencari di antara asumsi-asumsi yang pernah kita set ini, mana yang menimbulkan resiko yang paling besar terhadap bisnis kita. Contohnya adalah di sini, kalau di sini kira-kira yang paling lebih besar adalah yang ini. Traveler membuka beberapa web. Kita masukkan ke sini sebagai asumsi yang paling beresiko, traveler view multi web. Lalu kemudian kita desain, kita tentukan method dan minimum success kriterianya. Bagaimana cara kita melakukan eksperimen untuk membuktikan asumsi tadi. Dan yang kedua adalah kriteria sukses minimalnya, passing grade. Kalau hasilnya di atas itu, maka kita anggap itu tervalidasi. Kalau hasilnya di bawah itu, kita anggap itu gagal tervalidasi. Contohnya adalah seperti ini, metodenya adalah interview. Saya akan menginterview beberapa orang, lalu kalau saya akan menginterview 10 orang, kalau 5 atau lebih dari yang saya interview itu menyatakan bahwa dia membuka beberapa web, maka itu tervalidasi. Kemudian saya nyari 10 orang, dan hasilnya adalah ternyata hanya 3 dari 10 yang menyatakan dia membuka beberapa web. Kemudian saya pikir, kok asumsi saya salah banget, kenapa nih? Ternyata pas sudah dilihat-lihat, yang saya interview itu PNS semua. PNS, kalau perjalanan dinas, dia harus pakai Garuda. Kalau kepaksa banget, baru naik yang lain. Atau yang saya interview ternyata juga karyawan dari perusahaan multinational company yang dia nggak peduli dengan harga. Berarti di sana saya sadar bahwa dengan tidak tervalidasinya aspek ini, maka customer hipotesis saya itu salah. Jadi customer hipotesis saya yang airline traveler itu salah. Saya kemudian mengubah pivot menjadi non-business and budget airline traveler. Jadi penumpang pesawat yang bukan untuk tujuan bisnis, dan dia mengalami isu price sensitive atau dia budgetnya terbatas. Kemudian saya ulang lagi, proses ini saya ulang lagi, dan ternyata dapat traveler view multi web, dapat 8 dari 10. Nah, ini contohnya penggunaan ini. Berikutnya kita membuktikan yang resikonya yang terbesar kedua. Setelah yang pertama tadi kita buktikan yang kedua, yaitu traveler compare price. Ternyata terbukti, dia compare price. Lalu di sini kita baru setelah customer dan problemnya terbukti, kita baru boleh membuat hipotesa solusinya. Jadi kalau tadi konsep itu masih kayak proposal banget, masih kayak sesuatu yang kita ajukan. Di sini kita baru sebutkan bahwa solusi kita sebaiknya adalah ini, baru setelah problem dan customernya tervalidasi. Nah, tadi dengan eksperimen-eksperimen ini, kedua ini, sini sudah membuktikan hipotesa customer dan problem. Berikutnya, problemnya ternyata setelah di proses interview, karena proses interviewnya saya jago, saya bisa generate, misalkan si orang ini bukan saya, generatif, pada akhirnya saya menemukan problem yang lainnya juga. Problem yang lain itu adalah bahwa selain dia ini compare price, dia juga perlu compare schedule selain juga price. Nah, ini adalah insight yang baru yang kemudian nanti kita pasangkan lagi di sini dan kemudian kita lakukan sampai akhirnya dia mendapatkan validasi tersebut.
Dan pada akhirnya kita dapat menambahkan, di solusinya kita tambahkan aspek yang lain yang berdasarkan dari eksperimen terakhir kita tadi. Jadi ini adalah gunanya validation board untuk mengawali atau untuk sebagai tools kita ketika melakukan problem and customer validation tadi. Kita menemukan bahwa customer dari produk kita itu kadang-kadang bukan customer yang kita set di awal. Tadi awalnya airline traveler menjadi non-business and budget airline traveler. Contohnya produk ini. Ini ada satu perusahaan, katakanlah, ini sebenarnya perusahaan yang berbeda sih, cuman saya melihat kok mirip-mirip, jadi saya satuin. Katakanlah ada satu perusahaan, dia bikin produk ini. Ini adalah gunanya untuk wanita yang mau makan mie, karena mie kuah enaknya dimakan panas-panas, dan dia cenderung terganggu dengan rambut yang dapat mengenai kuah dari mie tersebut, dia menciptakan alat ini. Dan dapat diprediksi, kayaknya nggak laku alat ini. Lalu kemudian dia ngelihat, dia lagi mandiin anak, dia lagi merenung, kok bisnis saya nggak maju, terus yaudah daripada mikirin bisnis nggak karuan, mendingan mandiin anak karuan gitu kan. Nggak nyambung sih. Nah terus dia mandiin anak, kok anaknya kelilipan terus nangis gitu kan. Oh ternyata produk ini bisa dipakai di sini. Nah, ini adalah contoh bagaimana asumsi kita itu seringkali nggak cocok, nggak match dengan kondisinya. Oleh karena itu tadi juga sudah disebut, ada konsep berikutnya dari startup itu namanya pivot. Ketika kita melakukan eksperimen-eksperimen untuk mencoba untuk memvalidasi hal satu dengan hal yang lain, asumsi yang berisiko pada asumsi berisiko yang lain, kita kadang-kadang menemukan bahwa yang kita asumsikan di awal tuh nggak sesuai. Ketika berhadapan dengan hal tersebut atau kondisi tersebut, kita harus melakukan pivot. Tadi contohnya adalah pivot dari customernya, produk yang sama, customernya bisa berbeda. Pivot yang lainnya bisa banyak hal. Ada yang istilahnya zoom in pivot. Saya dengar katanya Instagram itu ketika pertama dirancang, bukan seperti Instagram yang sekarang banyak digunakan. Dia tuh kumpulan banyak fitur, yang semua fiturnya itu sama, menggunakan fungsi geolokasi. Kemudian dia melihat, oh fitur ini kebanyakan dan pelanggan early adopternya mereka tuh paling banyak gunain fitur yang foto. Ya udah dia ubah menjadi foto. Jadi asalnya banyak fitur menjadi sedikit fitur, itu adalah contoh zoom in pivot. Ada juga yang zoom out, asalnya satu fitur, oh ini mah terlalu sederhana, gimana kita mau ngejualnya, kita banyakin deh fiturnya, itu adalah zoom out pivot. Ada juga customer segment, tadi contoh yang di tiket tadi, dan juga contoh di gambar yang mandi tadi, juga seperti itu, customer need dan lain-lain. Jadi banyak sekali pivot yang dapat kita lakukan, itu adalah contohnya. Tools yang berikutnya selain validation board itu ada namanya Lean Canvas. Teman-teman ada yang belum tahu tentang Lean Canvas?